dunia maya itu sekumpulan atau seluruh aktivitas yang ada di internet. Contohnya yang kalian pakai itu setiap hari apa aja coba? Ada yang tahu nggak? Kalian punya HP kan? Di HP kalian ada apa aja? Instagram. Lagi? Twitter. Kalian tuh pakai apa tuh? Untuk apa biasanya? Dipakai buat apa? Ngobrol pasien. Buat joget doang. Buat apa? Harusnya dunia maya itu punya manfaat banyak ya. Salah satunya karena kalian itu belajar, jadi harusnya bisa dimanfaatkan untuk cari informasi, komunikasi. Terus apa lagi? Mencari informasi. Apalagi? Selain itu adalah ini yang paling penting. Dunia maya itu seharusnya kita bisa manfaatkan untuk seluruh aktivitas-aktivitas yang membuat kita menjadi punya value. Value tahu value? Nilai. Menjadi pribadi yang punya nilai. Nilai apa? Nilai manusia yang memiliki banyak manfaat untuk orang lain, untuk alam, untuk sekitar kita, untuk keluarga kita. Makanya kita sebagai manusia itu harus punya nilai. Nilai di sini karena kita membahas tentang dunia maya, kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia maya dengan cara baik-baik, dengan cara maksimal sebaik mungkin ya. Dikasih sampai jam berapa sih? Setengah jam ya? Sampai 45 menitan. Lagi. Oke, kita setin ya. Biasanya ketemu sama Bu Aina satu kali di jam yang sama. Iya. Di hari ini salah nggak? Kemarin membahas tentang apa?
mau kasih hadiah kalau misalnya dia bisa jawab. Ini. Bapak bisa jawab. Satu ya. Memanfaatkan apa? Dunia maya dengan baik. Menggunakan dunia maya itu harus bijak. Jangan menggunakan dunia maya itu untuk membalas, membuat kejahatan, ataupun membuat konten-konten. Di sini ada yang punya konten kreator atau jadi konten kreator nggak? Ada kalian? Mungkin yang followersnya sudah ribuan gitu ada nggak? Harus membuat konten itu dengan bijak. Bijaknya itu karena konten kreator itu kan harus menjadi public figure yang bisa ditonton orang-orang. Nah, yang jadi tontonan itu harus menjadi tontonan yang baik di semua orang. Jadi bijak di sini adalah membuat konten untuk bermanfaat buat orang lain. Selanjutnya adalah aman. Aman itu apa? Aman itu adalah konten-konten dari dunia maya itu harus aman untuk semua orang, tidak merusak orang lain, tidak melanggar aturan ataupun tidak membuat merugikan orang lain. Dan sebagai kita pengguna media sosial dunia maya, kalian pasti punya yang namanya kode keamanan, ya enggak? Masih ingat nggak kode keamanannya? Nah, kalau kode keamanan itu harus dibuat sebagai apa? Buat apa dikasih kode keamanan? Biar aman. Biar aman ya pasti. Biar apa lagi? Betul. Membuat privasi tetap aman. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membuat sandi keamanan yang bagaimana? Sandi keamanan yang kuat, yang tidak mudah ditebak orang lain. Kemudian selanjutnya adalah bermakna. Bermakna itu apa? Dalam arti bermakna ini adalah semua yang kita lakukan dalam menggunakan dunia maya itu adalah untuk manfaat diri kita dan orang lain, tidak untuk membuli orang lain. Kayak contoh kemarin yang viral apa? Bully, tentang bully. Iboti itu siapa tuh tadi yang jawab? Aku kasih nih. Iboti kenapa? Bunuh diri karena apa tuh? Dibulinya dengan apa? Menggunakan apa bulinya? Menggunakan dunia maya kan? Melalui apa tadi? Iboti
kalian lakukan? Kalau kalian menemukan kasus seperti bully, biasanya kalian melakukan apa? Lapor. Lapor ke yang berwajib. Yang berwajib itu apa? Contohnya siapa? Guru. Siapa di sini gurunya? Yang berhak untuk dilaporkan. Baik. Jadi kalau misalkan kalian atau teman kalian merasakan atau menjadi korban bully, kalian harus melaporkan. Karena apa, itu berbahaya, bisa membuat orang bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, lingkungan sekolah jadi penyebab, bukan penyebab ya, lingkungan sekolah jadi tercemar. Kalau lingkungan sekolah tercemar, kalian juga ikut tercemar. Wah, kalian ini, kamu itu ya, lulusan ini ya, sekolah yang itu ya, yang ada ini ya, kasus itu ya. Jadi value kalian jadi kayak gimana? Jelek. Nilai kalian jadi jelek. Makanya kita sama-sama menjaga value kita tetap tinggi, tetap bagus, dengan sadar kalau teman kita itu ada yang dibully, kita harus apa, atau mungkin diri kita yang pernah membuli verbal. Bully verbal itu seperti apa contohnya? Verbal itu apa sih? Nah, kata-kata apa biasanya? Contoh. Siapa tuh yang bilang? Gendut. Dut sini dut. Gak boleh ya kayak gitu. Meskipun kalian bercanda, meskipun kalian gak niat untuk menghina, tapi kata-kata itu sangat tajam di hati orang lain yang merasakan itu. Tanpa kalian sadari, panggilan dut cuma itu kayak pisau yang nusuk hatinya luka. Kalau cuma kata itu gak boleh. Makanya dunia maya itu sangat luas ya, sangat mudah menjadi jembatan untuk orang membuli. Kita sebagai orang yang punya value, punya nilai, kita tidak boleh melakukan bully menggunakan media sosial. Apalagi media sosial itu kita dilihat orang lain. Kalau kalian memposting bulian kayak Timothy tadi, akibatnya bukan Timothy-nya yang jelek, tapi kalian sendiri yang jelek. Karena apa? Kalian tidak punya value, bisa membuli orang lain kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, Kak tanya lagi ya, yang tadi dunia maya itu apa? Ya, aktivitas segalanya yang ada di internet, menggunakan internet, media internet, dan semua yang ada di internet itu adalah dunia maya. Nah, cara mencegahnya itu seperti apa? Supaya kita tidak menjadi korban, misalnya korban hoax. Bisa jadi nggak hoax? Iya. Hoax apa tahu? Berita? Gimana cara kita mencegah supaya kita tidak terkena hoax? Ada yang tahu? Dikasih lagi nih, kalau ada yang tahu. Apa? Membuktikan diri.
ini tidak seperti KKI biasa kayak orang-orang biasa gitu. Apalagi ya kakak belum. Cara menjadi bernilai di dunia maya. Ada yang tahu nggak? Terakhir. Cara kalian menjadi manusia yang bisa bernilai untuk orang lain. Memberikan konten yang bermanfaat untuk orang lain. Siapa namanya? Itu kenapa sih? Kenapa? Kau mau? Tadi ulang coba apa? Memposting atau memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, membuat konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain bisa menjadi nilai di dunia maya. Jadi kamu kalau misalnya membuat konten yang bermanfaat, contoh konten bermanfaat itu apa sih? Nah, siapa contohnya? Jerome Pauline. Kalau misalkan kalian lihat Jerome Pauline, Jerome kan? Jerome apa? Jerome Pauline. Jerome Pauline itu membuat konten tentang matematika kan? Nah, dari Jerome Pauline kalian lihat kayak gimana sih Jerome Pauline? Jerome Pauline lagi Jerome Pauline. Pintar. Bermanfaat buat orang lain. Apalagi kita jadi nggak bisa kan kayak merendahkan si Jerome Pauline itu karena dia membuat postingan yang positif, yaitu membuat konten-konten pengetahuan yang membuat dia jadi bernilai, tidak dihina, tidak direndahkan atau bahkan menjadi orang yang korban seperti Timothy. Dari sini ada yang ditanyain? Tidak ada, biasa aja ya kamu ya. Oke. Selanjutnya kita mau penutup aja deh.